Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Untuk ketuanya, mohon pimpin doa pagi hari ini. Doa selesai, mari kita akhiri dulu ya anak-anak. Yang pertama, Amalia, Hamdan, Krom, Ilman, Iqbal, Puput, Ramadina, Suki, Wilda, Kamila, Wahyudi, Suryani, Samsudadi. Baik, kemana yang nggak hadir itu? Walah, sakit kenapa? Walah, saya panas. Semoga cepat membaik ya, anak-anak. Baik, untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, pelajarannya kita pertama ini perdana ya. Ya. Untuk mata pelajaran pagi hari ini akidah alam kelas 8. Materi pokoknya iman kepada qadar dan qadar. Sudah ada yang tahu iman kepada qadar dan qadar? Belum ya? Oke, coba bacakan dulu ya intinya. Yang pertama, pengertian qadar dan qadar. Qadar dan qadar adalah berasal dari bahasa Arab. Qadar menurut bahasa Arab berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qadar menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz, papan yang berbeda. Jangan aja. Ketetapan ini sesuai dengan tanda untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir yaitu ketetapan yang terjadi. Dengan kata lain, takdir merupakan wujud atau realisasi dari qadar. Hubungan antara qadar dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qadar adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Intinya, ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Langsung ke materi selanjutnya, takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau dapat diubah oleh siapapun. Contohnya, yang pertama, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunnatullah, yang artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan Allah. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia setiap diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Misalnya dari nakli atau akli tentang fungsi iman kepada qadar dan qadar. Firman Allah yang artinya, katakanlah sekali lagi, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya Allah orang yang beriman dari surga. Dari lagi ini, dari Al-Quran, hadis, banyak sekali dari yang mengenai keimanan terhadap qadar dan qadar. Untuk materi yang terakhir kita, kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir sebagai mana yang telah dijelaskan yang tadi ya, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Langsung ke selanjutnya ya, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya
dan upaya untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Menurut bahasa Arab, ikhtiar berarti memilih, yang artinya dua pengertian yang berbeda itu tiap mempunyai hubungan yang erat, merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, menjadi karyawan, berwirausaha, dan sebagainya. Sebenarnya tawakal artinya sikap pasrah dan menyerah segala usaha urusan Allah. Pasti anak sering ya sifatnya bersifat tawakal, yaitu mewakili kepada Allah menentukan berhasil atau tidaknya suatu urusan. Jadi tawakal ini berserah diri kepada Allah. Selanjutnya takbir, ikhtiar, dan tawakal, yaitu adalah tiga hal yang sulit untuk dipisahkan. Maksudnya dengan kemahakuasaannya Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat dibenarkan memaksa kehendak Allah untuk mewujudkan keinginannya. Baik, untuk materi pagi ini cukup di sini saja ya. Siapa yang mau bertanya? Sudah paham semuanya ya? Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, Bapak ada PR ya? PR-nya satu aja ya. Tolong dicatat anak-anak. Takbir program itu saja ya anak-anak. Baik, oke, hari ini pelajarannya sudah selesai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin.
Qadha adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qadha. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iradah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qadha, qadar, dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakah al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti giat bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rizki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada, dan berjiwa besar.
Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.